Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Miracle. Ya, hari ini saya ingin membagikan, men-share firman Tuhan yang luar biasa, yang akan mengubah dan memulihkan hidup kita. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan. Dan saudara-saudara boleh diberkati oleh firman Tuhan yang saya boleh share kepada saudara-saudara sekalian. Dan sebelum saya melanjutkan renungan saya ingin sekali berdoa buat saudara-saudara yang sementara menonton video ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau terlalu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan terus anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati sepanjang hidup kami. Kami masih boleh beraktivitas. Itu semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Maka dari itu kami ingin melangkah bersama dengan Tuhan. Kami ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat berkat yang besar dalam kehidupan ini. Maka dari itu Tuhan berfirman buat kami, dan kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Dia akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami, sehingga kami makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Ini doa kami, dan kami akan menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya sangat tertarik sekali dengan kisah tentang Abraham, yaitu di mana Abraham yang adalah orang yang sangat-sangat taat kepada Tuhan, orang yang tidak protes, dia tidak mudah tersinggung, dia tidak mudah berbantah-bantah dengan Tuhan. Sekali Tuhan suruh, dia langsung respon dan dia langsung melakukan. Dan saya memang tertarik dengan kisah Abraham ini karena sangat memberkati saya, yang sangat membuat saya ternyata Abraham itu orang yang luar biasa. Dan dia sangat dahsyat, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia membuat persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, saya akan mengajak kita semua untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang membuat kita diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan di setiap jalan-jalan kita. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama, dan saya akan membacakan buat kita semua ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Dia berkata demikian, dalam perikop Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin Dinmor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, yang memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah Abraham ini sangat menarik, dan ada beberapa hal yang saya pelajari di sini yang membuat saya diberkati oleh Tuhan. Dan saya akan memberikan tema renungan saya adalah mendapat berkat Tuhan. Iya kan, mendapat berkat Tuhan. Nah, ada beberapa poin di sini atau beberapa hal di sini yang saya pelajari. Kenapa Abraham mendapat berkat, bahkan dia menjadi berkat. Yang pertama, dia mendengar instruksinya Tuhan. Itu yang pertama, dia mendengar instruksi Tuhan atau dia mendengar firman Tuhan. Iya.
dalam hidup kita, kalau kita mendengar instruksi Tuhan, iya kan, kita pasti akan mendapat berkat. Saudara-saudara, ketika kita mendapat berkat, maka kita bukan hanya mendapatkan dan kita menjadi berkat untuk banyak orang. Ya, seperti ketika kita mendengar firman Tuhan dan sangat memberkati, kita bisa bagikan itu kepada orang-orang yang lain. Kenapa? Karena kita mendapat berkat di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa melihat di sini, di ayat ini, kenapa Abraham mendapat berkat. Yang pertama, mendengar instruksi atau firman Tuhan. Kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dia katakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham, maka semua di muka bumi ini, kata firman Tuhan, akan mendapat berkat. Dia menjadi berkat, bahkan dia mendapatkan berkat. Kenapa kita tidak mendapatkan berkat? Kita tidak mendapatkan berkat rohani. Dan Abraham, saya percaya dia tidak hanya mendapatkan berkat-berkat jasmani saja. Memang Abraham dia sudah sangat banyak kekayaan dan ternak-ternaknya dan seluruh harta bendanya. Tetapi tidak hanya itu, dia diberkati Tuhan dengan rohaninya. Dia mendapat berkat secara rohani, imannya bertumbuh. Bahkan saudara-saudara, dia punya pergaulan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia mendengar instruksinya Tuhan. Biasanya kita tidak akan mendapat berkat, saudara-saudara, kalau kita tidak mendengar dan apalagi mendengar firman Tuhan. Bahkan kita cuek, kita mengabaikan firman Tuhan itu. Sehingga kita melihat hari-hari kita, kenapa loh kok saya Tuhan tidak diberkati? Kenapa saya sudah kerja keras tetapi saya tidak diberkati? Saya merasa kurang, saya merasa loh kenapa saya punya banyak harta tetapi rohani saya kering, rohani saya tidak bertumbuh. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika saudara-saudara diberkati Tuhan secara rohani, maka saudara akan melangkah dengan Tuhan. Itu sangat luar biasa. Tuhan akan menuntun saudara. Kenapa? Dan saudara akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, dan itu akan Tuhan perhitungkan semuanya. Dan kita bisa melihat di dalam poin yang pertama ini bahwa Abraham mendengar instruksinya Tuhan. Dia tidak mendengar instruksi siapapun selain daripada Tuhan. Abraham memulainya dengan mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada dia. Abraham memulai dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya. Dalam kehidupan kita, mari kita mendengar instruksinya Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa peristiwa mengenai Abraham dan Lot ketika mereka berada di Sungai Yordan, bahkan ketika mereka ada di suatu tempat dan Lot melihat Sungai Yordan itu lebih indah seperti taman Tuhan, dan Lot pergi ke sana yang sebenarnya adalah tempat kehancuran. Tetapi saya percaya Abraham ditaruh Tuhan untuk apa? Untuk mendengar instruksinya Tuhan, sehingga dia dapat memberikan sesuatu yang indah kepada Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa itu bukan nanti ketika kita berada di zona nyaman seperti Lot. Lot melihat zona nyaman, Lot melihat zona nyaman di Sungai Yordan yang sebenarnya adalah kehancuran. Tetapi Abraham melihat tempat itu di mana dia berdiri, maka semua itu diberikan Tuhan kepada Abraham, dan itu menjadi tempat yang luar biasa indahnya. Kenapa? Karena Abraham membangun dan karena Abraham mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan instruksinya Tuhan. Dan yang kedua, kenapa Abraham mendapat berkat? Kedua, kita bisa melihat di sini Abraham tidak protes, saudara-saudara, apalagi membantah. Ya, Abraham tidak pernah bilang, Tuhan, kenapa saya harus ke sana? Tuhan, ada apa? Apakah di sana ada berkat Tuhan? Dia tidak pernah bertanya, Tuhan, bagaimana dengan masa depan saya? Dia nggak pernah bertanya dengan Tuhan, bagaimana dengan kehidupan keluarga saya? Bagaimana dengan keturunan saya? Dia tidak pernah protes, dia tidak membantah Tuhan. Iya, hari-hari ini kalau kita ingin melihat berkat Tuhan, jangan sekali-kali membantah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan berbantah-bantah, Tuhan, ngapain Tuhan taruh saya di sini? Iya kan? Jangan membuat suatu statement yang membuat pertanyaan-pertanyaan membantah-bantah Tuhan.
Kenapa saya selama ini tidak diberkati Tuhan? Yang sebenarnya Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita meresponi dia, kalau kita mendengar instruksinya Tuhan dan tidak protes, maka Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Yang terbaiknya apa? Berkat yang besar Tuhan sudah sediakan. Yang pasti kita harus bersuka cita dan mengalami damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sehingga kita dikategorikan orang yang mendapatkan berkat Tuhan. Dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga kita, jangan mudah protes. Tuhan akan menyediakan berkat yang besar bagi kita. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara yang mendengarkan video ini sudah akan diberkati Tuhan, yang akan dibekali dengan firman Tuhan yang luar biasa, dengan hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini yang ketiga, poin yang ketiga, Abraham mendirikan mezbah. Kita bisa melihat kembali lagi di poin yang kedua, ayatnya dalam Kejadian pasal 12 ayat 4 sampai 6. Di sini dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dikatakan Abraham langsung pergi. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apa yang Abraham lakukan? Dia langsung melangkah. Dia nggak pernah bilang, Tuhan, bagaimana dengan masa depan saya? Dia nggak pernah protes, dia nggak pernah membantah-bantah, dan dia langsung mengerjakan apa yang Tuhan lakukan kepada dia. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Secara materi, secara berkat-berkat jasmani, Abraham sudah memiliki segala-galanya. Dia sudah memiliki harta benda. Tetapi lebih daripada itu, dia membuat hidupnya bukan hanya punya harta berkelimpahan, tetapi rohaninya diberikan Tuhan secara luar biasa. Dia penuh dengan berkat-berkat rohani. Ada begitu banyak sekali orang yang hanya penuh dengan berkat jasmani, tetapi dia tidak memperlengkapinya dengan berkat-berkat rohani. Sehingga apa? Sehingga ketika kehilangan segala sesuatu, dia tidak bersyukur dengan segala keadaan. Tetapi Abraham adalah orang yang luar biasa. Dia tidak mudah protes, apalagi membantah. Dia bisa saja bilang, Tuhan, makan apa kami di sana? Tuhan, kami minum apa? Kami harus membuat apa dan harus seperti apa? Dia tidak pernah membantah. Tuhan, kenapa visi Tuhan seperti itu? Dia tidak pernah bilang begitu. Tetapi dia tidak memprotes, apalagi membantah. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang poin yang ketiga adalah mendapat berkat. Untuk supaya kita mendapat berkat, ya saudara-saudara, adalah poin yang ketiga, kita atau Abraham mendirikan mezbah. Ya, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ke-9. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, dan Ai maksud saya di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negeb. Kita bisa melihat bersama-sama, yang saya pelajari di sini adalah Abraham mendirikan mezbah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendirikan mezbah, persekutuan dengan Tuhan, ada masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Ada masa depan yang cerah yang Tuhan akan berikan dan nyatakan kepada kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abraham diberkati karena dia mendirikan mezbah Tuhan. Dia selalu membuat hubungan dengan Tuhan. Dia tidak membuat pemisahan. Dia tidak membuat tembok dengan Tuhan. Dia tidak membuat jarak dengan Tuhan. Dia membuat persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia menjadi berkat. Bahkan dia bukan hanya menjadi berkat, tapi mendapat berkat daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu, banyak orang diberkati karena Abraham. Karena apa? Karena dia mendengar instruksinya Tuhan dan dia tidak protes, dan dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara-saudara, kiranya saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini atau renungan ini boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus akan memberkati saudara dalam segala pekerjaan, usaha apa yang saudara lakukan. Tuhan yang akan membuat berhasil dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.